Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Isya Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah, tidak lupa marilah pertama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan keringanan kaki kita untuk melangkahkan tindak ke masjid ini dalam rangka untuk sholat berjamaah Isya, dan insya Allah nanti kita teruskan dengan sholat tarawih. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kita, telah banyak memberikan contoh-contoh tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa meneladani, dan yang kita tunggu-tunggu adalah besok syafaat atau pertolongan beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam Quran surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, di situ jelas kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Di ayat berikutnya dijelaskan bahwa kalau kita meninggalkan puasa, baik itu karena perjalanan, baik karena itu sakit, itu kita sangat diperintahkan untuk menggantikan puasa sesuai yang kita tinggalkan. Jadi di situ jelas sekali bahwa perintah puasa itu betul-betul itu manfaatnya sangat luar biasa. Bahwa di ujung ayat wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Walaupun sebelumnya di sebelum ayat kalau kita meninggalkan puasa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Kalau kita meninggalkan, kita ada membayar fidyah, yaitu memberi makan satu hari seorang miskin. Ayat berikutnya diteruskan, tapi lebih baik memberi makan lebih dari satu orang itu. Tapi jika kalian, kata Allah, mengetahui, lebih baik lagi kalau kita semua itu berpuasa. Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak diragukan lagi betapa Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa ini. Kita lihat dari versi kesehatan, itu sudah tidak kita ragukan lagi. Kita ilustrasikan, misalnya kita ini tubuh yang di dalam kita kan ada macam-macam bagian tubuh seperti pankreas, hati, ginjal, dan macam-macam. Itu kalau kita istirahatkan, itu yang meneliti itu malah dari dokter Jepang yang sudah diteliti, kenapa kok puasa ini kok hebat sekali. Ibaratnya kalau kita diamkan, kita tidak beri makan beberapa saat, bahkan satu hari, itu ya ibaratnya kita kalau di rumah di dalam ya Bapak Ibu, itu ya wah, ini enggak ada yang saya giling kan, kalau nasi masuk kan masuk ke perut, terus kita proses metabolisme dan lain sebagainya. Itu ibaratnya wah, mau ngapain ya ini, enggak ngapa-ngapain lah, saya tak nyapu-nyapu, saya tak bersih-bersih. Itu dari ditinjau dari kacamata kesehatan seperti itu. Jadi kita seperti kanker, seperti diabetes, seperti asam urat, itu bisa kita antisipasi, bahkan kita obati dengan itu.
Makanya kalau kita lihat Yun Sewu, kalau orang kita, ya kebanyakan orang gila di jalan itu memang makannya tidak seperti kita yang kadang kita bisa sebut rakus. Nggak ada namanya orang gila obesitas, jarang sekali kita lihat. Terus asam urat sampai ini jarang sekali. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah, dengan kita tahu pentingnya puasa itu, kita diharapkan tidak hanya sebatas dalam konteks kita bisa menahan lapar dan haus saja. Tapi yang paling penting lagi, saya yakin Bapak Ibu jamaah di sini insya Allah dari kecil namanya sudah bisa nahan haus, nahan lapar, itu insya Allah sudah tidak diragukan lagi, saya yakin. Tapi perlu kita tingkatkan untuk puasa yang memiliki level nilai yang lebih tinggi. Itu alangkah baiknya kalau kita tingkatkan dengan memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, memperbaiki pikiran kita dalam puasa ini. Artinya mungkin bisa kita lihat dalam keseharian. Mungkin kita sudah susah-susah puasa. Biasanya ini ibu-ibu, wah, yuk, aku randene ngondo, ora kene gibah, ora randene arep ngondo elek wong ning aku arep omong. Nah, ini kan. Itu lho Yumarni kae nek diandan arep ning pasar aja weblok-weblok menor. Itu malah aku bro ini transaksi duit nang kono sajae anake duit bayar itu, dan itu yang kurang bagus itu di situ. Nah temennya yang diajak ngomong, oh iya bang, oh makanya, nah saiki kok tampilannya nganggo pakai gelang punya toko melaku, misalnya seperti itu sudah mengurangi kualitas puasa kita. Ya, tidak beda dengan mungkin yang bapak-bapak kalau atau mas-mas, adik sekalian kalau di rumah ya biasanya sehari itu sering marah-marah. Soalnya ada orang yang sensitivitasnya untuk marah itu memang tinggi sekali. Jadi tiap hari kalau nggak marah kayaknya belum komplit hidupnya. Sampai biasanya yang keseharian itu mesti marah. Misalnya orang yang udah berumah tangga, ya ini bukanya udah, sekarang kan hampir jam 6 ya. Jam 6 itu udah buka, jam 6 kurang seperempat. Ya kok tumben ya, poso-poso kok dari tadi kok belum marah-marah ya. Sampai kita kayak gitu. Itu yo nanti nih marah nih wis bakdo maghrib gitu aja mungkin dia mungkin. Nah makanya kita upayakan untuk yang biasa marah. Intinya Bapak Ibu, kita mengenal akhlak atau perilaku kita yang baik dan yang kurang baik. Marilah kita tingkatkan akhlak kita. Ada akhlakul mahmudah, itu kita tingkatkan yang sabar, yang biasanya marah, yang biasanya bantingi, bahkan sampai, soalnya ada tetangga saya itu tiap hari pulang ada. Nah makanya dengan puasa itu paling tidak kita bisa mengerem, mengurangi, itunya hebatnya puasa. Ya, jadi akhlak yang tidak baik, yang mencuri, yang suka ghibah, yang ngondo-ngondo, gunem kalau istilah Jawanya itu kita kurangi, bahkan kita hilangkan. Sehingga setelah puasa, jadi kita ada perbedaan. Sebelum puasa sampai setelah puasa kita ada perbedaan. Diharapkan makanya kalau besok itu sudah Syawal, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu kalau memang kita benar-benar introspeksi diri, itu di situ betul ayat 185 di Quran surat Al-Baqarah disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kan seperti itu. Orang yang
bisa merubah dirinya sendiri, baik itu lisannya, jadi tidak cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Jadi tidak betul-betul merubah dari dengan puasa itu, betul-betul merubah pribadi kita, karakter kita yang tadinya pemarah, pembohong itu, jadi kita diberikan petunjuk oleh Allah, baik jiwa, baik hati kita, sehingga kita menjadi orang baik. Intinya poinnya seperti itu. Jadi Bapak, puasa yang berkualitas adalah bisa merubah diri kita sehingga kita menjadi lebih baik, baik itu bertetangga, baik itu manajemen hablum minan nafs kita. Nafs artinya hati, itu kita harus betul-betul, jadi tidak hanya sekedar kita dapat lapar sama haus. Barangkali yang saya sampaikan itu Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, ada kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.